Chapter 1. The Man Who Desired Gold. Kota Babylon, kota yang dikutuk oleh Tuhan, tapi dulunya adalah kota di mana orang-orang bijak dan kaya berkumpul. Dari yang miskin sampai yang tajir mampus, dari beras murah sampai daging terbaik, dari air putih sampai wine terbaik, dari kain jelek sampai kain sutra, dari pedagang lokal sampai pedagang penjuru dunia, semuanya ada di kota Babylon. Salah satu penduduk kota Babylon, namanya Bansir, adalah seorang tukang kayu kereta kuda terbaik di kota Babylon. Dia lagi istirahat sambil ngudut dan ngopi di depan rumahnya. Istrinya berdiri di depan pintu ngeliatin Bansir dengan mata yang tajam dan sinis. Raut mukanya asem banget seperti habis cium bau ketek. Tatapan istrinya adalah sebuah kode suami istri menyuruh Bansir untuk buruan selesaikan orderan kereta kudanya agar bisa cepat ditukarkan dengan uang. Karena beras di rumah sudah hampir habis. Bansir sebel banget kalau lihat muka istrinya asem. Tapi dia juga tidak bisa berbuat banyak. Bansir bertanggung jawab untuk menyediakan makanan di meja keluarganya. Di benak pikirannya, dia itu jenuh dan kesal banget. Kenapa udah kerja puluhan tahun, tapi duit di kantongnya selalu habis? Bansir kembali kerja, ketok-ketok dan ngecat kereta kudanya yang sudah hampir selesai, sambil ngeliatin istana raja yang ada di belakang rumahnya. Di sekitar istana raja ada Temple of Bel, tempat raja menyembah dewa. Di sekitar Temple of Bel adalah pemukiman penduduk yang kurang mampu, dan salah satunya adalah rumah Bansir. Tiba-tiba muncul teman baiknya bernama Kobi. Kobi adalah seorang musisi, tapi nasibnya sama seperti Bansir. Duit di kantong Kobi juga selalu habis. Kobi datang ke rumah Bansir untuk pinjam duit. Bansir kemudian bilang, "Lu datang ke tempat yang salah bro, gue juga lagi butuh duit. Kereta kuda pesanan customer aja belum selesai, gue belum ada duit." Keduanya saling meratapi nasib kantong tipis mereka. Kobi bilang kalau dia iri dengan saudagar-saudagar kaya yang hidupnya santai-santai, tapi duit di kantongnya selalu penuh. Kobi bilang, "Gue selalu nyanyi untuk acara-acara orang kaya, tapi gue tidak pernah kaya. Dan lu Bansir, tukang kereta kuda terbaik di kota Babylon dan selalu buat kereta kuda untuk orang-orang kaya di kota Babylon. Tapi lu juga gak pernah kaya." Kobi kemudian menambahkan, "Pengen rasanya kalau jalan terdengar suara duit kincring, kincring, kincring. Pengen rasanya kalau jalan kedodoran celananya karena keberatan duit di kantong." Bansir kemudian bilang, "Padahal kita waktu sekolah itu cukup pintar. Kita juga kerja keras. Kita rajin sembahyang juga ke dewa yang sama. Kita tinggal di kota terbaik dan terkaya. Tapi duit di kantong kita selalu kosong ya." Bansir mengeluh, "Gua kerja dari subuh sampai malam. Jadi tukang kereta kuda terbaik di kota ini. Gue berharap Tuhan bakalan lihat peluh keringat dan dedikasi gua dan melimpahkan kekayaan. Gue berharap bisa menjadi orang yang bermakna. Gue berharap bisa punya sebidang tanah dan ternak hewan, punya jubah bagus, duit di kantong. Gue rela deh mikul segala beban apapun agar hidup gue bisa kaya. Gue berharap Tuhan itu adil dengan kerja keras gue. Apa sih yang salah dengan gue? Apa sih yang salah dengan kita? Kenapa kita sudah kerja keras tapi gak pernah kaya? Kenapa Kobi? Coba jawab." Kobi menjawab, "Woi bangke, gue juga sama kayak lu kentut. Hidup gue tidak lebih baik dari lu. Duit di kantong gue selalu seperti hilang begitu aja. Padahal gue nyanyi di acara-acara orang kaya. Bahkan raja aja pernah denger lagu gue. Tapi setiap kali abis terima pembayaran, duit di kantong gue seperti meluap begitu aja." Kobi kemudian bertanya ke Bansir, "Lu masih inget gak si Akar, teman sekolah kita dulu? Dia udah jadi salah satu orang terkaya di Babylon. Bahkan saking kayanya, raja aja pernah minta bantuan dana ke dia untuk bangun benteng istana." Bansir menjawab, "Gue masih inget Akar. Padahal dulu dia sekolah, nilainya biasa aja. Dia juga gak jago dalam sports. Bokap nyokapnya juga orang biasa gitu. Bukan orang kaya, bukan orang pemerintah. Kok bisa ya dia jadi kaya ya?" Bansir menambahkan, "Gue dengar dia baru pulang merantau dan sedang ada di kota Babylon. Lu mau gak ketemu dia? Gue tahu tuh rumahnya. Kita coba tanya ke Akar bagaimana caranya untuk jadi kaya. Harusnya sebagai teman lama dia maulah ketemu dengan kita. Semoga dia mau kasih tahu caranya untuk jadi kaya." Kobi menjawab, "Boleh bro,
Gue udah capek hidup susah. Apapun akan gue lakukan untuk punya kantong berisi. Mereka pun pergi bertemu akar, teman lamanya. Orang terkaya nomor 1 di kota Babylon akan membocorkan caranya untuk menjadi kaya. Well, thank you banget sudah menjadi member channel ini dan sampai jumpa di chapter berikutnya. Cheers guys!